Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang mahasiswa-mahasiswa pengantar ilmu hukum. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meridhoi kita berjumpa pada hari ini lewat Zoom untuk tolabul ilm atau menuntut ilmu. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat dan salam hormat kita kepada satu-satunya manusia terbaik sepanjang zaman, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti perilaku, akhlak, dan adabnya. Satu-satunya manusia yang penuh kasih sayang dan begitu cintanya kepada kita, sehingga ketika beliau meregang nyawa menghadapi sakaratul maut, yang beliau ingat adalah kita, ummati, 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 yaitu Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Artinya, kita berdoa tadi, ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Insya Allah, 3 hal yang kita minta pada hari ini benar-benar Allah kabulkan, dan materi perkuliahan hari ini, khususnya pengantar ilmu hukum, bisa menjadi wasilah mahasiswa-mahasiswa semua untuk mengedukasi masyarakat, minimal keluarga sendiri, mengenai pemahaman hukum yang benar dan tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Sebab kita berlindung dari ilmu dunia yang ilmu dunia tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Apakah ada? Banyak sekali peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga sebagai warga negara Indonesia sekaligus beragama Islam, dihadapkan pada 2 pilihan: mematuhi hukum negara atau mematuhi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Jadi kita berlindung dulu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah di semester 1. Artinya merupakan mata kuliah dasar yang memberikan fondasi bagi mahasiswa untuk mempelajari bidang hukum yang selanjutnya. Jadi di awal seperti inilah mahasiswa memahami tentang ilmu hukum dan mengapa hukum itu harus ada. Apa manfaat hukum?
gitu ya. Nah, sebelum sampai ke sana, karena ini pertemuan pertama ya untuk PKUB Ahad, saya memperkenalkan diri dulu seperti yang tercantum di jadwal. Nama saya Nizla Rohaya, SHLLM, panggil saja Bu Nizla. S1 saya selesaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. S2 saya selesaikan di Faculty of Law National University of Malaysia, lebih dikenal di Indonesia dengan nama Universitas Kebangsaan Malaysia. Saat ini mengajar di Universitas Muhammadiyah Tangerang, UMT, sebagai dosen tetap, dan mengajar juga di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia sebagai dosen luar biasa. Untuk mata kuliah PIH, dan kita juga sedang berjihad saat ini, sedang menuntut ilmu yang Allah janjikan kemuliaannya, maka sebagai mujahid dan mujahidah, kita memerlukan senjata sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjihad, senjata beliau adalah pedang dan panah dan kuda ya sebagai sarana. Demikian juga kita. Apa senjata para penuntut ilmu? Menyitir kalimat Buya Hamka, senjata kita dalam berjihad adalah buku dan pena. Artinya apa? Bahwa setiap kali kita thalabul ilm, setiap kali kita menuntut ilmu, ilmu itu harus kita catat. Mengapa? Karena kapasitas memori otak manusia itu sangat terbatas. Maka mencatat apa yang diberikan itu adalah sebuah jihad. Ya, setiap jihad itu bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian buku. Tidak mungkin kita menuntut ilmu tanpa buku. Bahkan ketika kita mempelajari Al-Qur'an saja, yang merupakan modal utama kita untuk melanjutkan hidup di akhirat, kita juga membutuhkan buku. Kita butuh Al-Quran. Tidak bisa kita hanya mendengar saja, karena seberapa besar kapasitas pendengaran kita. Nah, demikian juga buku. Maka untuk pengantar ilmu hukum, ada berbagai banyak macam buku. Sangat banyak. Nah, mahasiswa boleh memakai yang mana saja, bebas. Ada yang cuma 100 halaman, ada yang 500 halaman, ya macam-macam. Ya tentu saja semakin tebal bukunya, maka semakin lengkap informasi yang ada di dalamnya. Kadang-kadang ketebalan buku itu karena buku itu memasukkan undang-undang. Nah, undang-undangnya saja sudah tebal, gitu ya. Nah, jadi boleh memakai buku apa saja. Saya merekomendasikan buku untuk PIH di antara sekian banyak adalah buku ini. Yang pertama, buku pengantar ilmu hukum dari Dr. Muhammad Sadiis. Nanti akan saya foto sampulnya dan saya share di grup. Yang kedua adalah pengantar ilmu hukum dari Profesor Peter Mahmud. Kedua buku ini membahas hal yang berbeda. Apa yang tidak dibahas di bukunya Dr. Muhammad Sadiis, dibahas di bukunya Profesor Peter Mahmud. Demikian juga sebaliknya. Kenapa buku ini yang menjadi pilihan untuk saya? Yang pertama,
Prof. Peter Mahmud ini memang penulis yang handal ya di bidang ilmu hukum. Jadi saya memang menyukai tulisan-tulisan beliau. Insya Allah setiap beliau menerbitkan buku itu saya beli, gitu ya. Kalau yang satu lagi Dr. Muhammad Sadiis memang bukunya masih belum sebanyak buku Prof. Peter Mahmud, tapi gaya penulisannya buat saya memudahkan pembaca, memudahkan mahasiswa untuk memahami. Mengapa? Karena dalam bukunya PIH Dr. Muhammad Sadiis, ketika dia menggunakan istilah-istilah asing dalam ilmu hukum, istilah-istilah hukum dalam sistem hukum common law, istilah-istilah hukum dalam sistem hukum civil law, gitu ya, dia jelaskan ke dalam bahasa Indonesia. Gitu. Jadi memudahkan pembaca, gitu ya. Buku ini dua-duanya merupakan buku terbitan penerbitnya Prenada Media Group. Prenada Media Group mengkhususkan bidang bidang terbitannya khusus memang untuk buku-buku ajar. Gitu ya. Jadi tidak hanya PIH saja, tapi semua buku di bidang hukum, juga ekonomi, 9 prodi lah ya, 9 prodi itu Prenada Media konsisten menerbitkan buku. Jadi memang dia mengkhususkan diri pada buku yang buku-buku non fiksi, gitu ya. Nah, nanti akan saya share juga nomor kontak penerbitnya, karena sejak pandemi ini sangat disarankan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk bekerja, gitu ya, dan untuk hal-hal mendesak yang lain. Maka sekarang mengunjungi toko buku bukanlah termasuk hal yang mendesak. Kalau saya dulu ya hal yang mendesak ya. Tapi sekarang dengan perkembangan COVID seperti ini, saya tidak pergi lagi ke toko buku. Dan sebetulnya juga sebelum COVID juga nggak ke toko buku lagi, kecuali bukunya diterbitkan bukan oleh Prenada Media Group, gitu ya. Jadi selama ini saya kalau pesan buku ke Prenada Media itu tinggal saya list aja buku apa yang saya butuhkan, itu nanti dikirim ke rumah. Kalau nggak ke rumah, ke Fakultas Hukum, ya. Nah itu jadi gampang. Saya tidak perlu lagi ke toko buku, gitu ya. Nah, pertama yang harus dipelajari dalam pengantar ilmu hukum itu adalah ilmu hukum itu sendiri. Kemarin sudah dilaksanakan kuliah PIH untuk hari Sabtu, PKUB juga. Saya bertanya pada mahasiswa hari Sabtu, apa itu hukum? Jawabannya bermacam-macam dan benar semua, gitu ya, benar semua. Hanya saja perlu dilengkapi di sana sini. Nah, gitu. Jadi sekarang saya juga mau tanya, pada mahasiswa yang hari Ahad, sama pertanyaannya. Hukum itu apa? Coba Krisna, Nurfadilah, hukum itu apa? Aturan-aturan, Bu. Aturan-aturan. Beni, Iskandar, apa itu hukum? Hukum itu sebuah aturan yang berlaku pada suatu wilayah atau negara di mana penduduknya mentaati aturan tersebut. Dan jika tidak mentaati, maka akan
akan akan mendapatkan sanksi gitu Bu. Ya, baik. Ini saya mau lihat sebentar. Nah, oke. Kemudian Asnawi, apa itu hukum? Hukum adalah peraturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Oke. Kalau dilanggar, siap. Kalau dilanggar, ya teruskan. Kalau dilanggar akan dikenakan sanksi. Baik. Sylvia Larasati. Fungsi hukum itu apa sebetulnya? Apa fungsi hukum? Manfaatnya itu apa? Sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat. Aturan untuk masyarakat supaya tidak tidak semena-mena. Jadi ada hukum yang berlaku. Hukum kan wajib harus ditaati. Ya. Kalau fungsinya. Berarti kalau sudah ada hukum, masyarakat tidak sewenang-wenang ya? Sylvia, kalau kan udah ada hukum nih. Kalau itu sih, ya. Itu kalau itu sih tergantung setiap orang menilai hukum itu gimana. Mau nggak nerima sanksi yang ada, yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, nanti kita diskusikan lagi. Kemudian Nanda Lestari. Sejak kapan manusia itu berurusan sama hukum? Sejak ditetapkannya hukum, sejak adanya hukum sih Bu. Sejak adanya hukum. Jadi kalau tidak ada hukum, tidak bisa diterapkan kepada manusia. Mana yang lebih dulu ada, Nanda? Saya kurang. Hukum ada dulu atau masyarakat dulu yang ada? Masyarakat dulu yang ada. Iya, betul. Kemudian Mita Oktaviani. Ya, sampai kapan hukum itu berlaku? Tadi kan mulai kapan kita berurusan sama hukum? Nanda bilang manusia berurusan sama hukum itu sejak ada hukum. Gitu. Nah, terus berakhirnya kapan kita berurusan sama hukum Sampai ketetapan pemerintah, Bu. Sampai ketetapan pemerintah. Contohnya seperti apa coba? Ini ada hukum nih yang mengatur tentang anti korupsi. Ya, kita kan punya nih undang-undang anti korupsi. Itu sampai kapan itu undang-undang anti korupsi ini dipakai? Sampai kapan kita patuh pada undang-undang anti korupsi? Sampai ada perubahan, Bu. Sampai ada perubahan, ya. Baik, sampai sekarang, dari sejak terbentuknya hukum oleh masyarakat, ingat yang membuat hukum itu, jenis hukum itu ada 3 ya. Hukum alam, hukum negara, dan hukum adat. Kalau hukum alam itu yang dibuat oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah lebih dahulu ada. Dari di mute semua.
Dimut semua ya, supaya nggak ada latar belakang suara. Nah, jadi mana yang lebih dahulu ada? Tentu saja masyarakat. Setelah itu baru ada hukum. Maka hukum sudah pasti selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Dulu tidak ada kejahatan komputer. Tapi sejak ada komputer, sejak ada internet, maka kemudian muncullah kejahatan-kejahatan melalui komputer. Karena muncul kejahatan-kejahatan seperti ini, maka kemudian di Fakultas Hukum masuk kurikulum cyber law, hukum cyber. Gitu ya. Nah, jadi memang hukum itu selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Masyarakat ketemu dulu kasus hukum, tidak ada aturan hukumnya, baru dibuat. Gitu ya. Nah, jadi sampai sekarang itu tidak ada pengertian hukum yang merupakan kesepakatan dari pakar-pakar hukum. Baik dari Indonesia maupun pakar hukum dari luar Indonesia. Maka kalau kita lihat, kita baca buku, itu tidak ada pengertian hukum yang baku. Setiap penulis pasti memberikan pemikirannya sendiri tentang definisi hukum. Berarti kita juga boleh bikin sendiri definisi hukum. Kita akan membuat sebuah definisi hukum yang definisi hukum ini berasal dari pendapat-pendapat para pakar. Baik pakar hukum Indonesia maupun pakar hukum dari negara lain. Nah, kita coba rumuskan dengan pemikiran kita sendiri. Definisi hukum itu apa? Mahasiswa boleh menambahkan, gitu ya, boleh menambahkan. Nah, apa itu hukum? Hukum itu adalah sekumpulan peraturan. Kenapa disebut sebagai sekumpulan? Karena memang dia sekumpulan peraturan. Peraturan-peraturan yang isinya melarang, yang isinya merupakan sebuah larangan dilakukannya perbuatan tertentu, masuknya hukum pidana. Peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan para pihak, masuknya hukum perdata. Peraturan-peraturan yang mengandung, peraturan-peraturan yang mengatur tata laksana ketatanegaraan, masuknya hukum tata negara. Jadi hukum itu memang sekumpulan peraturan. Nah, apakah hukum harus berbentuk tertulis atau bisa juga berbentuk tidak tertulis? Dika, jawabannya apa? Ya, Dika, silakan. Ya, Bu. Peraturan ini Hukum apakah harus berbentuk tertulis atau bisa juga berbentuk tidak tertulis? tertulis, Bu. Harus tertulis. Siap. Baik. Yang belum saya panggil siapa tadi? Saya sekarang absen ya. Raihan Ramadan, ada? Ada, Bu. Ya. Apakah sekumpulan peraturan-peraturan ini harus berbentuk tertulis atau bisa juga berbentuk tidak tertulis? Menurut saya harus tertulis, Bu. Harus tertulis, berarti sama dengan Dika ya jawabannya ya. Satu lagi, Beni belum kebagian ini tanya. Ya. Pertanyaannya tadi menyimak nggak?
Ya Bu, menyimak Bu. Ya, jadi jawabannya? Jawabannya bisa tertulis dan juga bisa tidak tertulis gitu. Jadi kalau misalnya yang tidak tertulis itu seperti ucapan gitu. Ya, baik. Kita samakan dulu pengertian tidak tertulis di sini ya. Ya. Jadi jangan sampai nanti di semester 2, semester 3, 4, 5 itu belum memahami apa yang dimaksud dengan peraturan-peraturan yang tidak tertulis, ya. Nah, hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan, baik yang berbentuk tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi hukum Indonesia bentuknya ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Apakah yang dimaksud dengan tidak tertulis di sini? Kita membedakan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dengan perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Pada hukum tidak tertulis, yang dimaksud adalah hukum adat. Sedangkan pada perjanjian tidak tertulis, yang dimaksud adalah perjanjian yang dilaksanakan secara lisan. Ini dua hal yang berbeda. Di mana letak perbedaannya? Karena hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat. Jadi satu-satunya hukum tidak tertulis di Indonesia adalah hukum adat. Pada realnya, hukum adat ini pun berbentuknya tertulis. Dia sudah ada terlebih dahulu sebelum ada hukum negara. Hukum adat sudah lebih dulu ada. Karena sebelum adanya hukum negara, masyarakat adat di daerah masing-masing menerapkan hukum adat mereka untuk mengatur masyarakat adat mereka. Nah, jadi yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis di sini adalah hukum adat, dan yang dimaksudkan hukum tidak tertulis di sini adalah hukum yang tidak terkodifikasi. Kodifikasi berasal dari kata kodeks, artinya kitab. Jadi dia tidak merupakan hukum yang memerlukan pengesahan dari pemerintah. Itu adalah hukum adat. Maka hukum adat keberlakuannya hanya pada masyarakat adat itu saja. Tidak berlaku seluruhnya di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Saya berikan contoh. Hukum waris Minangkabau. Dia hanya berlaku untuk masyarakat adat Minangkabau. Sama sekali tidak berlaku untuk masyarakat adat Jawa. Ya. Di mana kalau dalam hukum waris adat Minangkabau, bagian waris anak perempuan 2 kali lipat lebih banyak dari bagian ahli waris laki-laki. Sementara pada hukum waris adat Jawa, bagian laki-laki dan perempuan sama banyaknya. Lalu adakah hukum waris yang berlaku secara nasional? Ada, tertuang dalam bergelap Wetbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Nah, maka karena kita orang hukum, kita wajib itu punya kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum acara perdata, kitab undang-undang hukum acara pidana, dan kitab undang-undang hukum dagang. Jadi 5 kitab ini adalah kitab sucinya orang hukum. Artinya wajib dimiliki, sebagaimana orang Muslim mengaku, sebagaimana orang mengaku Islam. Maka dia harus punya kitab sucinya. Dan tidak hanya punya, tetapi juga dibaca. Gitu, ya. Nah, jadi 5 kitab suci ini wajib dimiliki oleh orang hukum. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tadi sudah dipahami ya, perbedaan antara hukum tidak tertulis dengan perjanjian tidak tertulis. Jangan sampai ketukar nih, karena tadi penjelasan dari Raihan bahwa hukum tidak tertulis itu adalah hukum yang berbentuk lisan. Berbeda. Itu artinya perjanjian tidak tertulis. Gitu ya. Nah, kalau hukum tidak tertulis itu artinya belum terkodifikasi. Tidak memerlukan pengesahan dari negara. Nah, dan tidak berlaku seperti undang-undang. Kalau undang-undang berlaku di seluruh wilayah negara itu. Kalau hukum adat hanya berlaku pada masyarakat adat tertentu. Ya. Apa fungsi hukum? Jadi, hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam bidang-bidang kehidupan, mulai sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia. Tadi siapa yang jawab itu? Mulai kapan manusia berurusan sama hukum? Mulai dari dalam kandungan. Kapan lagi dia tidak berurusan sama hukum dunia? Sampai dia meninggalkan dunia. Ninggalin dunia berarti ninggalin hukum dunia. Menuju hukum akhirat. Nah, gitu ya. Jadi dari mulai hidup sampai setelah mati, kita berurusannya sama hukum. Nah, tadi fungsi hukum itu adalah mengatur kehidupan manusia. Manusia ini perlu diatur. Kenapa? Kalau nggak diatur, manusia ini template-nya dari Tuhan, itu sudah fitrahnya bersifat egomaniak. Lah, sudah egomaniak lagi. Hanya saja levelnya yang berbeda-beda. Level terparah egomaniak mengambil hak orang lain. Itu udah paling parah. Karena kalau mengambil hak orang lain berarti perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka di sini perlu hukum. Koruptor misalnya. Karena egomaniaknya sudah tingkat tinggi. Egomaniak itu ego. Maniak ya, berarti dia memikirkan kepentingan diri sendiri. Nah, contohnya koruptor. Karena egomaniaknya dia ambil uang negara. Padahal uang negara itu uang dari rakyat. Untuk apa? Untuk mengurusi rakyat. Uang rakyat untuk mengurusi rakyat. Siapa yang mengurusi rakyat? Wakil-wakil rakyat. Pejabat-pejabat di pemerintahan.
PNS yang digaji dari uang rakyat, kan gitu. Nah, uang rakyatnya diambil untuk memperkaya diri sendiri. Artinya sudah ada hak orang yang diambil. Nah, ini supaya tidak ada